Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku semuanya. Jumpa lagi di mata kuliah geometri dan pengukuran. Di pertemuan yang kedua ini kita masuk pada materi titik, garis, sudut, dan kurva. Kemudian nanti kita masuk ke pengenalan poligon. Tapi di awal kita akan belajar tentang titik, garis, sudut, dan kurva terlebih dahulu. Baik, sebelum kita masuk ke materi, kita akan memahami tentang peta konsep. Peta konsep ini berarti adalah garis besar yang akan kita pelajari dalam perkuliahan hari ini terkait dengan titik, garis, sudut, dan kurva. Oke, yang pertama titik dan kedudukannya. Kemudian garis sudut, nah ini karena titik ini sebagai pembentuk daripada garis, kemudian dan sudut. Kemudian pada garis kita akan belajar tentang ini, sinar garis dan ruas garis. Kemudian kedudukan garis terdiri dari kedudukan dua buah garis dan kedudukan garis terhadap bidang. Kemudian yang selanjutnya yaitu sudut. Nah, ini masuk kepada jenis-jenis sudut dan hubungan antar sudut. Kita langsung masuk yang pertama yaitu tentang titik. Nah, titik ini dilambangkan dengan dot atau noktah ya. Dia hanya mempunyai posisi tapi tidak mempunyai panjang, lebar maupun ketebalan. Jadi dia hanya mempunyai posisi saja, tidak mempunyai yang namanya panjang, lebar maupun ketebalan. Nah, bagaimana pemberian nama dari titik? Itu dengan menggunakan huruf kapital A sampai Z ya, tapi kapital dia. Jadi boleh A, boleh B, boleh C. Jadi suka-suka. Bagi yang suka F ya, silakan mau pakai titik F, G, H, I atau K, L, M, N, boleh silakan. Kemudian kita langsung masuk ke kedudukan titik. Ya, kedudukan titik itu ada dua. Yang pertama kedudukan titik terhadap garis dan kedudukan titik terhadap bidang. Nah, kedudukan titik terhadap garis ini yang pertama titik terletak pada garis. Yaitu jika titik ini berada pada garis, ini titik A berada pada garis. Nah, misalkan saya kasih ini adalah garis L, nah, berarti titik A ini adalah titik terletak pada garis. Titik B juga begitu. Apakah hanya di sini, Bu? Tidak. Kalau saya mau di sini juga boleh, mau yang di sini juga boleh, di sini juga boleh. Selama dia itu terletak pada garis, itu berarti dia titik terletak pada garis. Untuk selanjutnya titik terletak di luar garis. Nah, ini luar garis. Ya, luar garis tidak hanya di sini. Mau di sini ini juga titik terletak di luar garis, titik terletak di luar garis. Kemudian titik terhadap bidang, kedudukan titik terhadap bidang yaitu titik terletak pada bidang. Nah, ini pada bidang. Mau di sini titik A-nya atau titik B boleh, di sini juga boleh. Yang penting dia ada pada bidang itu. Tapi ketika tidak terletak pada bidang ya dia ada di luar bidang, boleh di atasnya, boleh di samping sini, boleh di bawahnya. Yang jelas dia berada di luar bidang yang ada. Kemudian kita masuk ke garis ya. Kita selanjutnya masuk ke garis. Garis itu dilambangkan dengan ini ya. Kemudian dia hanya mempunyai panjang tetapi tidak mempunyai lebar maupun ketebalan. Garis itu hanya ada panjang saja. Nah, kemudian garis itu bisa garis lurus, garis melengkung, atau bahkan kombinasi dari lurus dan lengkung. Nah, garis lurus itu garis yang bagaimana? Garis lurus itu yang selalu bergerak ke arah yang sama. Jadi dapat diperpanjang ke segala arah dengan tidak terbatas. Jadi bisa diperpanjang tidak terbatas. Itu dikatakan sebagai garis lurus. Jadi tapi dia arahnya sama. Nah, kalau garis lengkung itu kalau garis lengkung dibentuk oleh titik yang bergerak dengan arah yang selalu berubah-ubah. Jadi dia itu
melengkung. Nah, itu dikatakan garis lengkung. Jadi dia tidak lurus. Arahnya yang berubah-ubah itu yang membuat dia menjadi lengkung. Kemudian sinar. Ini merupakan bagian dari garis lurus yang dimulai pada titik tertentu dan diperpanjang secara tidak terbatas. Nah, ini sinar. Jadi sinar itu bagian dari garis lurus yang dimulai pada titik tertentu. Kemudian bidang ini dia mempunyai panjang, mempunyai lebar ya. Dia mempunyai panjang, mempunyai lebar, namun tidak mempunyai ketebalan. Itu dikatakan sebagai bidang. Selanjutnya kita masuk ke ruas garis. Ruas garis itu adalah bagian dari garis lurus, sama bagian dari garis lurus yang berada di antara dua titik pada garis lurus tersebut, termasuk juga kedua titik tersebut. Contoh, ini misalkan ada titik A, ada titik B, ya. Jadi garis itu dari titik A ke titik B dihubungkan oleh dua titik ini ya, A, B. Kemudian di mana yang dimaksud ruas garis? Yang dimaksud ruas garis adalah bagian dari garis lurus yang berada di antara dua titik. Misalkan di sini ada titik M. Nah, ini ruas garis. Ruas garisnya apa ya? Ruas garis MB, ruas garis AM. Ya. Jadi ruas garis MB, ruas garis AM. Ini dikatakan ruas garis. Nah, yang gambar 2 ini juga ruas garis. Ini ada ruas garis, misalkan ada ini ruas garisnya AB, ruas garis BC, ruas garis AC. Ini semuanya adalah bagian dari garis yang panjang ini, misalkan garis P ini ya. Nah, misalkan begitu. Nah, bagaimana jika ruas garis ini dibagi menjadi bagian? Maka panjang keseluruhan ruas garis sama dengan jumlah dari panjang semua bagiannya. Ya, jadi keseluruhan ruas garis itu akan sama dengan panjang garis itu. Kemudian panjang keseluruhan ruas garis lebih besar dari panjang bagiannya yang manapun. Dua ruas garis yang mempunyai panjang sama dikatakan kongruen jika AB sama dengan CD, maka AB kongruen CD, maka menulisnya adalah ini. Nah, oke. Selanjutnya, jika ruas garis dibagi menjadi dua bagian yang sama, maka ya kita perhatikan ya pada gambar 1. Karena maka ini titik baginya adalah titik tengah ruas garis tersebut, dan garis yang memotong pada titik tengah dikatakan membagi dua ruas garis. Jadi AM itu sama dengan MB, maka M adalah titik tengahnya, titik tengah dari AB dan CD. Nah, sehingga ruas garis yang sama dapat diberi tanda garis pendek itu tadi. Jadi kalau kita kembali ke flashback ke belakang, itu antara AM dengan MB itu ada garis baginya. Nah, itu dikatakan sebagai ruas garisnya. Makanya ruas garisnya adalah AM dan MB. Kemudian untuk yang ini mohon diperhatikan gambar 2 tadi. Jika titik ABC terletak pada satu garis, maka ketiganya disebut kolinier. Jika ABC itu kolinier dan AB itu ditambah BC sama dengan AC, maka B itu terletak di antara A dan C. Oke, selanjutnya kita masuk ke kedudukan garis. Jadi kedudukan garis itu ada kedudukan dua buah garis dan ada kedudukan garis terhadap bidang. Kedudukan dua buah garis, yang pertama ada garis sejajar, berpotongan, kemudian lagi ada berhimpit dan bersilangan. Dikatakan sejajar itu jika bagaimana? Dikatakan sejajar jika dua garis itu tidak akan pernah bertemu atau berpotongan jika diperpanjang sampai tak hingga. Jadi ini ada garis A, ya, ada garis A. Nah, ini saya garis saja, ada garis A, ada garis B. Nah, ini kan dua garis ini ada pada satu bidang. Nah, kalau saya perpanjang garis A ini,
seret misalkan, dengan garis B seret terus sepanjang apapun, dia nggak akan pernah bertemu. Itu dikatakan garis yang sejajar. Nah, dikatakan berpotongan jika bagaimana? Jika dua garis yang pada satu bidang datar itu mempunyai satu titik potong. Nah, ini ada garis N, kemudian ada garis M. Nah, garis N dipotong oleh garis M atau garis M dipotong oleh garis N, sehingga ada sebuah satu titik di sini berpotongan garis S. Nah, ketika begini dikatakan berpotongan. Kemudian yang selanjutnya garis berimpit itu adalah garis yang saling menutupi sehingga hanya terlihat pada sebagai satu garis saja. Nah, ini sebenarnya ada dua. Yang pertama adalah garis A dan garis B, kemudian ada garis C dan garis D. Nah, karena berimpit mepet seolah-olah dia hanya ada satu garis saja, padahal sebenarnya ada dua. Kemudian garis bersilangan itu dia tidak terletak pada satu bidang datar dan tidak berpotongan. Jadi tidak terletak pada satu bidang datar dan tidak berpotongan, tidak akan berpotongan apabila diperpanjang. Contohnya di sini adalah garis AC dan HF. Kita lihat ya, AC, berarti AC ini dan HF. Ini anggap lurus ya. Nah, ini kalau ditarik, dia nggak akan pernah berpotongan gitu. Tetapi dia berada pada bidang yang berbeda. Nah, nanti untuk lebih dalam mencari garis-garis persilangan yang lain, nanti ada tugas ya. Di akhir perkuliahan ada tugas yang harus dikumpulkan gitu. Nanti dilengkapi di situ. Selanjutnya, kedudukan garis terhadap bidang. Yang pertama, garis bidang atau bidang melalui garis. Jadi, garis terletak pada bidang. Ya, garis terletak pada bidang. Boleh juga misalkan suka di sini. Ya, garis melalui bidang mau begini, monggo. Dia harus melalui bidang. Kemudian garis sejajar atau bidang sejajar. Nah, ini sejajar. Sejajar itu ya berarti garis kalau ditarik bidangnya juga diperpanjang, dia juga nggak akan pernah bertemu gitu. Tapi garis ya hanya akan menjadi garis, bidang tetap bidang gitu. Dia tapi nggak akan pernah bertemu. Kemudian menembus bidang. Nah, ini seolah-olah ketika garisnya itu begini, dia akan menembus ke bidang yang bawah. Ini berarti garis menembus bidang. Selanjutnya sudut. Sudut adalah himpunan titik dari dua sinar yang bersekutu pangkalnya. Jadi himpunan dari dua sinar yang bersekutu pangkalnya. Ini bersekutu pangkalnya. Sinar tersebut merupakan sisi sudut. Jadi sisi sudut inilah yang akan menjadi sinar ya. Kemudian bersekutu di satu pangkal. Nah, ya. Pangkalnya itu disebut dengan titik sudut atau disebut dengan vertex. Nah, BA dan BC, BA, nah ini BA dan BC, nah ya, adalah sisi sudut atau disebut dengan kaki sudut. Jadi B ke A, B ke C ini disebut kaki sudut. Dan pemberian nama sudut itu adalah harus ada tanda ini sebagai ini dibaca sebagai sudut. Contohnya sudut ABC. Contohnya ABC, sudut ABC itu kalau nulisnya ya sudut ABC, yang dibaca sudutnya adalah sudut tengahnya ini B. Bisa juga sudut ABC itu disebut sebagai sudut B atau sudut CBA, misalkan sudut CBA. Nah, ini juga bisa dikatakan sebagai sudut B. Jadi membacanya ini yang ada di tengah ini. Selanjutnya jenis sudut itu digolongkan menjadi 4 jenis berdasarkan besar sudutnya. Ada sudut lurus jika besarnya 180, sudut siku jika 90 derajat, sudut lancip jika besarnya antara 0 sampai 90, kemudian sudut tumpul atau lebih kecil dari 90, kemudian sudut tumpul itu lebih dari 90. Kemudian jenis sudut ada lancip. Nah, ini sudut lancip. Sudut lancip itu sudutnya kurang dari 90. Nah, ini kalau kita lihat kan 50. Sudut CBA ini besarnya 50. Dia masuk pada sudut lancip. Kemudian sudut siku-siku, kalau besar sudutnya tepat 90. Nah, ini 90 derajat. Oke,
Selanjutnya sudut tumpul. Sudut tumpul itu sudutnya lebih dari 90 tapi kurang 180. Nah, ini 130 sudut ABC atau sudut CBA ini masuk kategori sudut tumpul. Kemudian ada lagi sudut lurus. Nah, tepat 180 dia besarnya. Jadi B ke A ini sudutnya ini adalah 180 derajat. Ini 180 ini. Maaf. Kemudian sudut refleks, sudut yang lebih dari, nah ini lebih dari 180 tapi kurang dari 360 nih. 355 itu kan lebih dari 180 kurang dari 330, kurang dari 360. Kemudian sudut satu putaran penuh ya, jika besar sudutnya adalah 360 derajat. Kemudian ada hubungan antar sudut. Hubungan antar sudut itu yang pertama sudut yang saling berpelurus atau bersuplemen ya. Bersuplemen merupakan dua buah sudut yang besarnya 180 derajat. Jadi ini ada sudut AOC, sudut AOC. Sudut AOC itu sama halnya dengan sudut A ya. Kemudian ada sudut BOC atau COB. Nah, ini dikatakan sebagai sudut B. Nah, keduanya ini jika dijumlahkan besarnya 180 derajat. Maka A derajat ditambah B derajat itu 180 derajat. Itu dikatakan sebagai sudut yang saling berpelurus atau bersuplemen. Kemudian bagaimana yang berpenyiku atau berkomplemen? Itu jika dijumlahkan besarnya adalah 90 derajat, maka sudut BOC, BOC itu sini sebagai sudut Y derajat, kemudian AOC, ini AOC ya, di sini sudutnya adalah X derajat, gitu ya, maka dia besarnya X derajat ditambah Y derajat itu 90 derajat. Kemudian sudut yang saling bertolak belakang, kita akan lihat sudut AOD. Nah, ini sudut AOD atau sudut O dari AOD. Kemudian sudut COD ini besarnya sama. Dia bertolak belakang atau singkur-singkuran, boleh dikatakan begitu. Ini besarnya akan sama. Kemudian sudut ini dengan sudut ini, sudut AOC dan BOD ini besarnya juga akan sama gitu. Kemudian sudut sehadap. Sudut sehadap itu yang bagaimana saja? Menghadap ke arah yang sama. Besar sudutnya bagaimana? Sama. Besar sudutnya sama. Kita akan lihat mana yang menghadap arah sama. Sudut A1 dengan B1 ini pasangannya. Sudut A2 dengan B2. Sudut A3 dengan B3. Sudut A4 dengan B4. Dia menghadap arah yang sama. Nah, tiap pasangan-pasangan itu maka besarnya dia adalah sama. Ini sama, ini sama, ini sama. Kemudian sudut luar berseberangan. Bagaimana sudut yang luar berseberangan? Sudut yang letaknya berseberangan. Nah, berseberangan. Berseberangan dengan apa? Berseberangan dengan garis K yang di sini. Dan berada pada atau berada di luar L dan M. Jadi ini dua garis L dan M dipotong oleh satu garis lurus K. Maka dikatakan luar berseberangan jika garis itu berseberangan dengan garis K, tetapi berada di luar L dan M. Mana pasangannya? A1. Nah, ini yang berseberangan dengan K tapi di luar. Yang mana? Ya, satu-satunya hanya ini, B3. Ini besarnya sama, A1 dengan B3 ini besarnya sama. Kemudian ada A2 dengan B4, itu besarnya juga sama. Jadi tiap pasangan juga besarnya sama. Selanjutnya sudut dalam berseberangan. Nah, ini kalau dalam berseberangan ya dia ada atau berseberangan dengan K, tetapi letaknya di dalam garis L dan M. Mana yang menyeberang garis K tetapi berada di dalam garis L dan M? Pasangannya adalah A4 dengan B2. Ini besarnya sama. Kemudian pasangan dari A3 dengan B1 ini besarnya juga sama. Kalau sudut dalam sepihak itu dia
yang berada di dalam L, di dalam garis L dan di dalam garis M, tetapi tidak menyeberang garis K. Tidak menyeberang garis K ini. Tidak menyeberang. Mana yang ada di dalam tapi tidak menyeberang? Nah ini, kita lihat sudut A4 dengan sudut B1. Nah, besar sudutnya bagaimana? Kalau dijumlahkan hasilnya adalah 180 derajat. Pasangan yang lain kita lihat sudut A3 dengan B2. Besarnya juga 180 derajat. Oke, selanjutnya sudut luar sepihak. Nah, ini berarti tidak menyeberang ini, tidak menyeberang jika, tetapi berada di luar L dan M. Berarti pasangannya adalah sudut A1 dengan B4. Ini kalau dijumlahkan juga 180. Sudut A2 dengan B3. Ini besarnya juga kalau dijumlahkan 180. Maaf. Untuk selanjutnya kita masuk ke kurva ya. Untuk yang titik garis sudut dirasa cukup itu. Nanti untuk pendalamannya di penugasan yang harus dikerjakan dan dikumpulkan. Kemudian kita masuk ke kurva. Apa itu kurva? Kurva adalah ini hasil goresan alat tulis yang terletak pada bidang dan meninggalkan bekas pada bidang tulis dengan tanpa mengangkat dan menghasilkan goresan yang kontinu. Jadi dia tidak terputus. Jadi sekali dia mulai menggoreskan terus, tapi tidak terputus. Itu disebut dengan kurva. Kalau terputus Bu, atau tidak kontinu bagaimana? Ya, dia berarti bukan kurva. Kita akan lihat jenis-jenisnya kurva. Yang pertama adalah kurva tertutup. Nah ini kurva tertutup. Kurva tertutup itu yang bagaimana? Jika ujung dan pangkalnya bertemu, kita akan lihat. Nah, di sini, ini ujung dan pangkalnya bertemu ini ya, di sini. Ini ujung dan pangkalnya bertemu. Jadi, kata kuncinya kalau tertutup, ujung dan pangkalnya bertemu. Ini juga ujung dan pangkalnya bertemu. Abaikan yang lain. Yang penting ketika bertemu, itu dikatakan tertutup. Kalau tidak tertutup, ya berarti dia tidak bertemu. Nah, ini. Ada A, B ini nggak bertemu. Ini A, ini B juga nggak bertemu. Ini pangkal A, ujung B juga nggak ketemu. Ini pangkalnya ini dengan ini nggak ketemu. Ini dengan ini nggak ketemu. Ini berarti dia tidak tertutup atau kurva terbuka. Jadi mohon difokuskan ketika tertutup berarti dia itu ujung dan pangkalnya bertemu. Ketika tidak tertutup ya berarti dia tidak bertemu. Kemudian ada kurva sederhana. Kurva sederhana itu jika lengkungan kurva itu tidak memotong dirinya sendiri. Kita lihat, nah ini tidak usah fokus kepada pangkal ujungnya. Pangkal ujungnya bertemu atau enggak, abaikan dulu. Tapi kalau sederhana fokusnya adalah dia tidak memotong dirinya sendiri, tidak memotong. Nah ini kan enggak memotong ini, enggak ada yang memotong. Kalau tidak sederhana, nah, itu bagaimana? Dia memotong dirinya sendiri. Memotong, nah ini ada yang memotong ini kan. Nah, kalau kita lihat ini memotong. Nah ini. Kemudian ini juga memotong dirinya sendiri. Ini memotong. Ini juga memotong dirinya sendiri. Ya, ini memotong. Abaikan pangkal sama ujungnya. Bertemu atau tidak, ini tidak ada hubungannya. Ketika tertutup. Ketika yang sederhana dan tidak sederhana. Tapi kurva tertutup tadi ternyata ada juga yang kurva tertutup yang sederhana gitu. Bagaimana kurva tutup yang sederhana? Berarti ada dua kata kunci. Kata kuncinya yang pertama adalah dia titik pangkal dan ujungnya harus bertemu atau berimpit. Tapi dia tidak memotong dirinya sendiri. Dia bertemu, tapi dia tidak memotong dirinya sendiri. Nah, ini semuanya bertemu kan, tapi tidak memotong. Nah, kurva tertutup sederhana yang dibentuk oleh ruas garis itu dikatakan sebagai segi banyak atau poligon. Nanti saya singgung sedikit setelah ini. Kemudian kurva tertutup
tidak sederhana. Kurva tertutup tapi tidak sederhana. Berarti dia pangkal dan ujungnya akan bertemu, tetapi dia memotong dirinya sendiri. Nah, kita akan lihat ini kan memotong dirinya sendiri semuanya, tapi dia bertemu. Ini bertemu ya, maksudnya ya, ini kurang, ini maksudnya bertemu. Oke, kemudian kurva tidak tertutup sederhana. Nah, kalau tidak tertutup berarti dia ujung dan pangkalnya tidak bertemu, tetapi karena sederhana dia tidak memotong, tidak memotong dirinya sendiri. Jadi tidak berimpit atau tidak bertemu dan tidak memotong. Nah, dia tidak ada yang bertemu semuanya. Nah, ini nggak bertemu, nggak ada juga yang memotong. Nah, kalau kurva tidak tertutup, tidak sederhana, ya berarti kurvanya dia tidak bertemu, tetapi karena tidak sederhana maka dia ada titik potongnya dalam dirinya sendiri atau memotong dirinya sendiri, ya, tidak berimpit dan ada titik potongnya. Mana titik potongnya? Nah, ini titik potongnya, ini juga titik potongnya, ini titik potongnya, ini titik potongnya. Tapi dia juga tidak bertemu. Mana? Nah, ini kan nggak ketemu ini. Nah, itu dikatakan kurva tidak tertutup, tidak sederhana. Oke, saya rasa untuk materi titik, garis, dan sudut cukup di sini. Setelah ini akan saya tambahkan sedikit tentang pengenalan poligon. Karena nanti minggu depan kita sudah masuk ke segitiga. Segitiga itu juga merupakan bagian daripada poligon, tapi masih pengenalan saja nanti yang poligon. Untuk proses perhitungan poligon beraturannya nanti akan saya sampaikan di pertemuan yang selanjutnya. Oke, terima kasih dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sendiri. Oke, saya rasa itu untuk materi titik, garis, sudut, dan kurva. Setelah ini akan saya lanjutkan sedikit tentang pengenalan poligon. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.